Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, selamat sore, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial sederhana tentang pengelolaan kinerja guru. Yang pertama kita login ke PMM. Setelah kita login ke PMM, kita klik di pengelolaan kinerja di sini. Kita klik 2 kali. Setelah klik di pengelolaan kinerja, akan muncul yang paling pertama adalah lini masa. Yang pertama akan muncul lini masa tentang perencanaan kinerja dari Januari sampai Juni. Silakan dipelajari, dibaca. Kemudian kita klik ke lanjut perencanaan kinerja. Kita klik di lanjut perencanaan kinerja. Setelah lanjut perencanaan kinerja, kita buka dulu rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Klik di sini. Setelah kita klik di sini, kita akan diarahkan ke rapor pendidikan yang butuh pembenahan. Nah, seperti di contoh di layar ini, yang butuh pembenahan adalah dimensi metode pembelajaran. Kemudian klik di saya mengerti. Setelah klik di saya mengerti, kita akan diarahkan kepada sub-sub indikator yang berwarna merah atau kuning ini. Ini adalah sub indikator yang perlu kita benahi. Selanjutnya adalah kita memilih salah satu, apakah instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, aktivitas interaktif. Silakan pilih salah satu sesuai dengan kemampuan guru. Misalnya dipilih di instruksi pembelajaran, klik di sini, kemudian ke pengembangan kompetensi. Setelah ke pengembangan kompetensi, di sini kita akan diarahkan bahwa di kompetensi ini kita wajib memiliki 32 poin. Nah, untuk memenuhi 32 poin, kita ke rencana hasil kinerja. Kita klik di rencana hasil kinerja. Kemudian kita baca sebaik-baiknya semua indikator rencana hasil kinerja di sini yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita laksanakan di semester ini. Kemudian kita pilih. Di sini ada deskripsi indikator dan poin yang ada di dalam kurung setiap akhir dari deskripsi ini. Silakan Bapak dan Ibu guru memilih di mana poin-poin yang menurut Bapak dan Ibu guru bisa lakukan. Misalnya di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Klik di sini. Satu kegiatan poinnya 4. Setelah itu kita klik ditambah. Lakukan hal yang sama. Kita pilih rencana hasil kerja. Misalnya meningkatkan kompetensi melalui peran peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Kita klik di sini. Kita pilih berapa kegiatan di sini. Misalnya kita mau pilih 2 kegiatan, nanti poinnya 8. Seperti di atas juga, misalnya kita pilih 2 kegiatan, poinnya juga akan 8. Selain kita memilih indikator-indikator yang ada di dalam rencana hasil kerja ini, kita perlu memperhatikan bukti dukung yang menjadi tagihan. Seperti di item pertama ini sertifikat yang menjadi bukti dukung, item kedua juga sertifikat yang menjadi bukti dukung. Sekali lagi, dalam memilih rencana hasil kerja, pilihlah hasil kerja yang bisa dilakukan oleh guru dalam 1 semester. Kemudian kita klik tambah. Di sini kita cek sudah berapa. Dari 32 poin sudah ada 88. Berarti kita perlu menambahkan 16 poin lagi. Ini ada kurang 16 poin notifikasi. Kita klik tambah. Kemudian di rencana hasil kerja kita pilih. Misalnya di sini kita pilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau monitoring pengembangan kompetensi oleh guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah. Kalau ini kita rasa bisa kita lakukan, kita pilih ini. Kita silakan pilih. Kemudian 1 kegiatan kita tambahkan lagi di sini. Kita pilih lagi meningkatkan kompetensi melalui peran penelaah aksi nyata rekan sejawat, 6 poin. Misalnya kegiatan ini kita buat 2 kegiatan, totalnya 12 poin. Kita lihat bagaimana poin minimal di sini.
Ternyata total poinnya sudah 32. Sampai di sini kita geser ke tugas tambahan. Jangan lupa kita geser ke tugas tambahan di sini. Kita klik ke tugas tambahan. Di tugas tambahan ini kita perlu pilih lagi rencana hasil kerjanya. Tetapi di sini tanpa ada poin maksimal. Kita pilih rencana hasil kerja, misalnya meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Guru yang bersangkutan tidak. Kita scrolling terus ke bawah. Kita lihat guru yang bersangkutan ada tugas tambahan sebagai apa. Kita lihat di sini sebagai guru piket, kita pilih satu. Saya yakin bahwa semua guru di sekolah itu bertugas sebagai guru piket juga. Kita klik lagi tambah, kemudian kita pilih lagi rencana hasil kerja. Setelah kita pilih rencana hasil kerja, kita lihat lagi item yang cocok sesuai dengan keadaan kita di sekolah. Misalnya sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, setelah kita memilih dua, kita klik lagi ke perilaku kerja di bawah sini, ke perilaku kerja. Kita klik ke perilaku kerja, kita akan diarahkan ke halaman ketiga. Di situ kita pilih lagi beberapa perilaku kerja, indikator perilaku kerja kita pilih. Misalnya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kita pilih di sini. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita klik di sini, kemudian kita pilih salah satu indikator yang cocok. Misalnya memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif atau mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Kita pilih salah satu dan seterusnya, misalnya ke aspek akuntabel. Misalnya melaksanakan dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin. Bagaimana Anda melakukan, pilih salah satu. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Misalnya yang berikut aspek kompeten, kita pilih. Menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja, kita pilih itu misalnya. Kemudian kita pilih bagaimana caranya, kita pilih cara yang pertama. Yang kedua, kita selanjutnya aspek harmonis, kita pilih misalnya menghargai warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Bagaimana caranya kita berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan dan seterusnya. Kita klik di situ. Di aspek loyal kita pilih lagi memegang teguh moral. Kemudian bagaimana caranya, kita pilih lagi di sini menghindari tindakan, ucapan dan seterusnya. Kita klik adaptif, dibaca sebaik-baiknya apa yang kita mau lakukan. Kemudian kita klik pilih. Setelah kita klik pilih di aspek kolaboratif, kita kembali memilih misalnya memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan. Bagaimana caranya, kita pilih di sini. Setelah kita pilih selesai, jangan lupa kita simpan draft. Kita ke rangkuman dulu, klik ke rangkuman. Setelah kita klik ke rangkuman, di sini lanjutkan, ajukan. Di sini kita lihat di rangkumannya, baca kembali rangkumannya, apakah yang perlu diubah, kita klik diubah. Kalau kita lanjutkan untuk ajukan, kita klik dilanjutkan untuk ajukan. Kita ajukan. Nah, setelah kita ajukan ini, maka di layar monitor PMM kepala sekolah akan ada lembaran untuk pemeriksaan untuk guru yang bersangkutan. Saya kira itu saja penjelasan singkat saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Jika ada masukan, kritikan dan saran, kami sangat membutuhkan.